Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Saya Nia Kurnia, CGP Angkatan 5 SMPN 1 Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Implementasi filosofi pemikiran KHD dalam konteks kelas, saya wujudkan dalam aksi nyata integrasi nilai-nilai semangat kesumedangan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan karakter sesuai nilai sosiokultural semangat kesumedangan yaitu tara ngukut kanti resi, optimis, tara reuas kubeja, kritis, sikepna titih caringcing, waspada, jauh tina hiri dengki, sehat rohani, nyekel tetekon nuluhung, disiplin, gagah bedas tanpa lawan, cerdas dan pintar, handap asor hade budi, sopan santun, dan kasabaran nyata, ilmu katunggalan, sabar. Pada tahap perencanaan, saya diskusi dengan beberapa rekan saya untuk berbagi tentang filosofi pemikiran KHD dan membahas rencana aksi nyata. Diskusi dilaksanakan di ruang guru dalam suasana santai. Kemudian saya menentukan kelas model, yaitu kelas 8B, membuat RPP, menyusun bahan ajar, instrumen penilaian, instrumen refleksi, dan menyiapkan alat pelajaran dan keperluan lainnya untuk mendukung proses pembelajaran. Suatu pagi yang cerah saya berjalan menuju kelas 8B, nampak dari jauh anak-anak sedang membersihkan teras dan halaman depan kelasnya. Semangat dan keceriaan bekerja sama dengan teman-temannya nampak di wajah mereka. Jam 7 tepat, bel tanda masuk kelas berbunyi. Anak-anak bergegas baris dengan rapi dipimpin KM. Satu persatu masuk ke dalam kelas memberi salam dan senyuman. Kebiasaan yang tidak pernah terlewatkan sebelum memulai pelajaran, anak-anak berdoa, membacakan ayat suci Al-Quran, dan Asmaul Husna. Suara salam kembali terdengar menyapa saya yang siap menuntun mereka dalam proses pembelajaran hari ini. Mengecek kesiapan belajar mereka, dialog singkat tentang perasaan mereka, mengecek kehadiran dan memberi motivasi adalah aktivitas rutin yang dilakukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar siap menerima pelajaran. Sebelum masuk ke kegiatan inti, kami sepakati beberapa hal agar pembelajaran berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Saya libatkan mereka dalam membuat kesepakatan kelas. Melalui aktivitas ini diharapkan mereka merasa dihargai, merasa memiliki, dan bertanggung jawab akan kelasnya, sehingga memiliki komitmen untuk menjaga kelas tetap kondusif dari awal sampai akhir pelajaran. Materi yang saya ajarkan hari ini adalah song lirik atau lirik lagu. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini, murid diharapkan dapat menentukan tema lagu, mengidentifikasi makna dari kosakata dalam lirik, menafsirkan makna frase atau kalimat dalam lirik lagu. Saya memilih lagu dengan tema semangat atau optimisme yang berjudul Life is Sweet. Saya bagikan lirik lagu tersebut untuk diamati, dibaca dalam hati. Saya berikan pertanyaan pemantik, "What do you want to know more about the song?" Luar biasa, beberapa murid menyampaikan apa yang mereka ingin tahu lebih banyak lagi tentang lagu tersebut. Beberapa di antara mereka menyampaikannya dalam bahasa Inggris, ada juga yang menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Saya bantu menuliskannya di papan tulis agar mereka dapat menemukan jawabannya sendiri melalui rangkaian aktivitas pembelajaran. Kemudian saya putarkan lagunya, saya minta mereka mengikutinya sambil membaca liriknya. Saya berikan lagi pertanyaan, "What is the theme of the song? Why do you think so?" Satu di antara mereka menjawab dan memberikan alasannya dengan tepat.
Aktivitas selanjutnya, siswa diskusi dalam kelompok. Mereka saya izinkan memanfaatkan HP sebagai sumber belajar lainnya. Selama diskusi, saya putarkan lagu secara berulang. Mereka nampak menikmati aktivitas ini. Terlihat bagaimana mereka berkolaborasi menyelesaikan tugas dalam waktu yang disepakati. Saya merasa bahagia melihat semua terlibat aktif dalam pembelajaran ini. Saya berkeliling mendampingi dan memantau jalannya diskusi di tiap kelompok. Saya pastikan bahwa mereka dapat menghadapi kesulitan dan menemukan solusinya sendiri dengan memberikan beberapa clue atau meminta teman lainnya menjadi tutor sebaya. Saya sangat menghargai sekecil apapun yang mereka kerjakan. Apresiasi dan umpan balik positif adalah penting sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak dan menjaga mereka tetap semangat belajar. Waktu pengerjaan telah selesai. Sebagian besar murid menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan sekarang saatnya membahas hasil diskusi. Tidak ada gunanya untuk menangis. How do we say in English? Tidak ada gunanya untuk menangis. How do we say in English? Betul, ini diterjemahkan ya. Jadi maksudnya kamu memang ini diterjemahkan. Jadi maksudnya kamu memang baik. So, how do we say that sentence in English? So, how do we say that sentence in English? Tidak ada gunanya menangis. Tidak ada gunanya menangis. Tidak ada gunanya menangis. Oke, cari dulu ya. Oke, cari dulu ya. Oke. Kalau ini saya boleh pakai dari kamar itu. Oh, nanti tidak menyelesaikan masalah. Oh, nanti tidak menyelesaikan masalah. Oke. Saya Inggris. Oh, writing don't finish the problem. Oh, writing don't finish the problem. Oke, sebelum dulu ya. Oke, apa ini? Oke. Jika air mata tidak ada gunanya, untuk apa menangis? Jika air mata tidak ada gunanya, untuk apa menangis? Untuk bisa Inggris. Sekarang, ya. Oke, cari sekarang. Ya, oke, good. Ini sini apa? Oh, writing is really useful. Oh, writing is really useful. Tapi tidak ada Oke, good. Writing is really useless. Jadi writing nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya menangis. Kamu bisa Inggris. Di akhir pelajaran, saya mengajak anak-anak menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat di awal pelajaran dapat terjawab oleh mereka sendiri melalui aktivitas yang disajikan. Kemudian mereka diminta untuk menuliskan refleksi pembelajaran melalui Padlet. Sebagian besar mereka memberi respon dan harapan yang positif. Meskipun tidak banyak yang menuliskannya dalam bahasa Inggris, saya senang dan bangga dengan apa yang mereka lakukan dan tunjukkan pada pembelajaran hari ini. Saya menyadari bahwa perubahan karakter pada diri anak tidak terjadi dalam 2 kali 40 menit. Dalam konteks kelas, penanaman nilai-nilai sosiokultural seperti semangat kesumberdangan perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan setiap detail aktivitas pembelajaran, dan memilih bahan ajar yang tepat, sehingga nilai-nilai yang kita ajarkan melalui aktivitas dan interaksi pembelajaran dapat melekat pada diri anak dan menjadi karakter. Saya Tati Asyanti rekan kerja dari Ibu CGP Angkatan Lintang dari SMP Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang.
Penanaman Penanaman karakter karakter merupakan hal merupakan penting hal dalam penting dalam proses proses pembelajaran dan pendidikan digital. digital. Nah, guru harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan karakter pada diri siswa. Nah, dalam hal ini dunia, dalam pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini, beliau sedang melaksanakan perubahan pada aktivitas pembelajaran siswa. Tidak hanya mendapatkan pembelajaran pada siswa, namun juga mendorong penumbuhan karakter sesuai dengan semangat kesumedangan. Sebagai contoh, siswa bekerja dalam kelompok dan dalam kelompok tersebut mereka berbagi informasi, mereka berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yang disediakan, dan dalam kegiatan kerja kelompok tersebut itu mereka saling berbagi, mereka saling mentransfer ilmu, dan mereka dengan kesabaran nyata ilmu ketunggalan bersabar mereka membimbing rekannya yang mendapatkan kesulitan. Nah, harapannya semoga aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Nia bisa berkelanjutan sehingga berdampak pada perubahan pendidikan khususnya di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.